Siapa yang makan dikit tapi gemuk? Aku. Siapa yang minum air doang ngembang? Aku. Siapa yang mau kurus tapi susah? Aku. Nah, siapa yang seperti itu juga? Pasti banyak banget yang kayak gitu punya ya. Sudah diet bertahun-tahun, nggak kurus. Bahkan makan cuma sekali sehari. Ada yang bilang, dok, aku minum air putih aja tuh ngembang. Bisa nggak sih? Nggak mungkin punya. Aku minum air putih aja, itu langsung gendut. Langsung jadi daging, dok, kalau aku minum air putih. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nah, hari ini nih, spesial. Saya mau bahas nih. 5 hal dasar yang wajib kamu ketahui sebelum kamu diet. Kenapa sih ini penting banget? Nah, karena banyak banget yang salah. Jadi banyak banget orang tuh diet itu pakai target dan pakai logika. Ya. Apa contohnya? Jadi kalau kita kasih targetnya, aku mau turun 10 kilo dalam 1 bulan. Kayak gitu punya ya. Terus logikanya apa? Kalau nggak capai, capean sendiri. Terus bagaimana? Mereka nggak makan. Ya makan tuh cuma 1 hari sekali. Dikit banget untuk capai targetnya. Dan akhirnya gagal total. Diet pakai logika. Habis diet 3 hari seminggu tuh lihat kaca. Kok aku belum kurus ya? Kok malah aku tambah ngembang ya? Kayak gitu punya ya. Akhirnya gagal total. Lalu diet yang benar harus pakai apa, dok? Diet yang benar harus pakai ilmu pengetahuan. Nah, ini bedanya. Jadi saya dan istri saya juga pernah gendut. Terutama istri saya. Nih foto istri saya. Pernah gemuk. Ya. Bagaimana cara kurusnya? Saya belajar dari banyak hal. Saya baca dari buku Julia Balchun. OCD-nya Deddy Corbuzier. Nonton semua video dokter-dokter luar negeri tentang diet yang bagus bagaimana. Dan akhirnya saya simpulkan, wah selama ini saya dietnya itu ngaco. Jadi kalau saya ngomong, saya mau diet lah, saya kurangin makan, nggak makan ini, nggak makan itu, tapi nggak pakai ilmu. Dan itu ngaco banget ternyata. Nah, hari ini saya rangkum semuanya. Jadi bagi kalian yang mau diet, mau turun 10 kilo per bulan, tapi tetap kenceng, tetap bagus, dan tetap sehat, kalian harus nonton video ini. Karena video ini mudah banget dimengerti. 5 hal yang wajib kamu ketahui sebelum kamu diet. Yang pertama, defisit kalori. Jadi banyak banget nih tipe diet ya. Tapi intinya itu cuma satu. Intinya di mana-mana ya defisit kalori. Yuk kita belajar lagi ya. Apa sih kalori itu? Jadi sebenarnya kalori itu adalah energi ya. Yang namanya energi itu ada energi masuk dan energi keluar. Saya bagi 3 nih. Yang pertama energi masuk. Jadi kita makan itu semuanya jadi energi bagi tubuh kita ya. Semua makanan itu masuknya cuma dari satu nih. Dari mulut. Nggak ada tempat lain. Nggak bisa masuk dari tangan. Nggak bisa langsung masuk dari perut ya. Semuanya dari mulut. Jadi kalau ada yang ngomong, dok saya nggak makan terus kok nggak kurus-kurus nama ngembang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti ada yang salah dengan energi yang keluarnya. Sudah jelas itu ya. Jadi ada energi masuk, lalu ada metabolisme dari tubuh kita, dan yang terakhir adalah energi keluar. Dari aktivitas kita, dari kita berolahraga, semua sama. Semua manusia punya 3-tiganya tersebut. Jadi ada yang masuk, ada di metabolisme, dan ada energi keluar. Apa sih yang dimaksud dengan defisit kalori? Ketika energi masuk kamu itu lebih kecil daripada energi keluarnya. Jadi yang kamu makan 2000, yang kamu kerjakan 2300, artinya defisit 300. Kalau surplus kalori artinya makannya lebih banyak daripada yang keluarnya. Kalau keseimbangan kalori artinya sama ya semuanya. Nah, ini ada yang penting nih. Berarti energi kita harus dihitung, dok. Bener banget. Jadi kalau kalian benar-benar pengen diet, kalian harus hitung kalori kalian. Nah, saya ajarin nih. Ada 2 yang paling intinya. Yang pertama, kalian harus hitung BMR. Basal Metabolic Rate. Apa sih itu? Itu energi yang dibutuhkan tubuh rebahan aja. Jadi kalau kalian makhluk yang rebahan aja tuh, yang penting masih bernapas tuh, tubuh kalian ini perlu energi. Kenapa? Karena paru-paru kalian tuh gerak, lambung kita tuh gerak, usus kita tuh tetap gerak. Organ-organ kita tuh harus dikasih makan. Dan itu kita butuh energi. Dan setiap orang itu berbeda. Baik dari jenis kelamin, tinggi badan, berat badan tuh semuanya berbeda. Dan ada hitungannya. Nggak usah terlalu dihitung-hitung banget lah ya. Tapi ada rumusannya hitungannya. Dan itu berbeda. Penting nggak itu? Penting banget. Kalau kalian energinya di bawah BMR, ya nggak bisa napas dong. Ingat, badan kita ini butuh energi untuk ngejalanin semua. Bayangkan kalau kalian nggak kasih energi. Ya nggak napas kalian, bun. Ya. Nah, yang kedua namanya TDEE ya.
total daily expenditure energi. Ya, jadi ini adalah energi yang waktu kalian kerja, waktu kalian naik turun tangga, waktu kalian melakukan sesuatu, termasuk olahraga, itu namanya TDEE, ya namanya ya. Jadi ada 2 energi nih yang kalian habiskan setiap harinya. Satu rebahan aja napas, yang satu lagi energi tambahan yang kalian kerjakan. Nah, itu dihitung. Ya biasanya range-nya ada yang sekitar 2.000 sampai 2.300. Kalau defisit kalori artinya apa, Dok? Ya makan di bawah itu, tapi tidak di bawah BMR. Kenapa? Karena basal metabolic rate itu penting banget untuk jalanin tubuh kita. Bayangin loh, kamu rebahan aja butuh misalnya 1.500. Kalau kalian makan 1.000, apa yang terjadi? Berarti tubuh kalian itu nggak bisa jalan dari energi yang kalian makan. Nah, beberapa orang ini salah paham. Pikirnya itu kalau misalnya defisit kalori itu makan sedikit-sedikitnya aja. Pokoknya aku mau diet habis-habisan. Yang tadinya makannya 2.300, tiba-tiba aku mau makan 1.000. Aku mau cut kalori aku habis-habisan. Jadi makannya cuma 1 kali sehari, dikit pula cuma 1.000 kayak gitu punya. Apa yang terjadi di tubuh kita? Sama seperti handphone. Atau sama seperti kalian. Kalau kalian dikerja nih ya, punya gaji. Tiba-tiba kalian dipecat. Apa yang kalian lakukan bulan-bulan depannya? Kalian harus nabung habis-habisan. Kalian jadi pelit. Kenapa? Karena takut. Takut-takutnya bulan depan nggak bisa makan kan. Jadi kayak gaji kita itu kita pelit. Yang tadinya oke, Starbucks, oke, Jeko, oke. Sekarang kita pelit nih. Nah gitu juga dengan handphone kamu. Kalau handphone kamu di bawah 10%, apa yang terjadi? Dia minta mode hemat. Apa artinya kalau mode hemat? Ada beberapa fitur yang dimatiin supaya ngemat. Nah begitu juga dengan badan kita. Begitu kamu makan 1.000, badan kita ini pinter. Genius banget, ini buatan Tuhan. Bukan buatan manusia ya. Begitu kalian makan kalorinya di bawah BMR, dia itu langsung cerdas. Ya, langsung kompensasi ketakutan tubuh kita ini. Kenapa? 1.000 tuh nggak cukup untuk kamu napas doang. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia pecah energi yang lain untuk ke organ, dikurangin ya semuanya. Dan yang kalian makan 1.000 itu semuanya disimpan jadi lemak. Loh, jadi saya diet nggak, Dok? Nggak diet, justru jadi lemak yang kayak gituan punya. Makanya kalian nggak kurus-kurus. Lalu apa yang terjadi, Dok? Yang terjadi justru kulit kalian tuh jadi kering. Kuku kalian itu jadi jelek. Rambutnya itu jadi patah-patah, rontok, ubanan. Ya itu yang kelihatan loh. Belum lagi yang nggak kelihatan. Apa yang nggak kelihatan? Organ kalian tuh pasti menderita semua kalau diperlakukan seperti itu. Ya, awal-awalnya jadi nggak kurus-kurus. Makanya ada beberapa orang kenapa makan sehari sekali aku nggak kurus-kurus. Kayak tadi minum air putih aja katanya bisa ngembang. Nggak mungkin punya, Bu. Ya, air putih itu 0 kalori. Ya nggak ada kalorinya. Jadi nggak mungkin minum air putih itu ngembang. Ya itu kita bukan busa yang dikasih air terus ngembang. Bukan kayak gitu. Ya makanya saya bilang ini perlu banget ilmu. Jadi diet itu nggak semua sekedar nggak makan. Nggak sekedar cuma kurangin makan. Tapi kita butuh ilmu di dalam sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pecah dari yang pertama tadi. Energi masuk. Energi masuk tadi saya sudah jelasin. Masuk itu cuma dari satu hal, dari makan. Kita tuh dapat energi itu cuma dari apa yang kita makan, kayak gitu punya. Nah, kebanyakan orang itu mengurangin habis-habisan apa yang kita makan. Padahal sebenarnya ada yang lebih penting lagi ilmunya, yaitu kualitas yang kalian makan. Banyak nih orang ya, aku mau diet, Dok. Dietnya makan apa? Gado-gado. Pakai bumbu kacang. Kalian tahu nggak, per 100 gram bumbu kacang itu kalorinya justru tinggi banget. Lebih tinggi daripada kalian makan nasi. Jadi kadang-kadang saya lebih ikhlas kalian makan nasi daripada kalian ngemil kacang atau gado-gado pakai kacang. Tuh, kan artinya kalian nggak pakai ilmu kan? Atau kalian makan salad tapi pakai mayones. Mayones itu kalorinya tinggi banget. Nah, di sini kita harus belajar nih. Artinya apa? Setiap apa yang kita makan itu kita harus tahu kualitasnya bagaimana dan kuantitasnya bagaimana secara kalori. Mulai baca buku, mulai baca Google. Kalorinya bagaimana ya? Yang hemat bagaimana? Yang mencukupin kalori. Ingat, tubuh kita itu butuh makronutrisi dan mikronutrisi. Bukan jumlahnya. Tubuh kamu itu nggak butuh martabak. Tubuh kamu tuh nggak butuh bakso. Tubuh kamu itu butuh asupan nutriennya. Ya, jadi lengkapin nutrien itu sehingga kamu kurusnya itu bagus. Kurus yang sehat tuh kita ngelihatnya, langsing banget ya, tapi mukanya itu cerah, seger, glowing. Itu yang kita mau kejar. Jadi energi masuk ini harus diatur supaya nutriennya kita dapat, tapi jumlah kalorinya itu berkurang.
Kuranginlah seberapa banyak, Dok. Jangan berkurang di bawah BMR. Jadi kurangilah sedikit-sedikit. Jadi kalau misalnya total energi kalian 2.300, kalian cukup cut 300. 300 aja cukup. Tapi lakukan konsisten. Jangan lakukan cuma seminggu. Apalagi cuma 1 hari ngarepin kurus. Yang ketiga, metabolisme. Nah, metabolisme ini penting banget. Nah, metabolisme ini yang membedakan setiap orang karena tidak ada satu orang pun yang punya metabolisme sama. Nah, ini alasannya kenapa ada teman saya nih, bodinya kayak sedan, makannya kayak truk nih, makan terus, tapi nggak gemuk-gemuk. Kenapa? Karena metabolismenya itu beda dengan kamu. Dan balik-balik, kalau ada yang ngomong genetik, ya genetik itu sebenarnya metabolisme. Karena setiap genetik membawa metabolisme yang berbeda-beda. Tapi percayalah, semuanya tetap berlaku hukum defisit kalori. Ya, dan setiap metabolisme, setiap hormonal orang itu berbeda pada umur-umurnya. Jadi ada orang yang waktu masih mudanya makan serakus-serakusan, gak gemuk-gemuk. Tapi begitu umur 40, makan dikit, gemuk. Kenapa? Karena metabolisme, karena hormonnya berbeda. Itu harus kalian ketahui. Yang keempat, energi keluar. Nah, energi keluar ini kalian harus atur nih. Sebenarnya ini peluangnya kecil banget ya, terutama olahraga. Banyak orang ngomong, kalau pengen kurus, intinya adalah olahraga. Enggak juga sih. Menurut saya itu 70% makanan, 30% olahraga. Jadi olahraga itu teksnya tuh 30% cuma. Penting nggak? Penting juga sih, 30% itu gede juga, Bun. Jadi ini besar juga kayak gitu punya ya. Nah, kebanyakan orang kalau olahraga itu cuma lari doang. Lari aja atau sepedaan kayak gitu punya. Terus ngarapnya kurus, habis lari kan, lihat kaca. Kurusan belum aku. Kayak gitu ya. Itu dia pakai logika. Padahal nggak bisa seperti itu. Nah, yang mana yang lebih bagus? Lari atau bentuk otot? Bentuk otot jawabannya. Kenapa? Karena kalau kalian bentuk otot, metabolisme kalian tuh otomatis naik. Nah, ini jadi tips nih. Jadi solusi bagi kalian yang mau diet tapi nggak bisa. Aku pengen makanan enak terus. Aku pengen makanan sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Oke, naikin massa otot kalian. Bentuk otot kalian. Dengan kalian bentuk otot, kalian butuh makanan. Karena walaupun dipecah, otot kita itu butuh makanan. Butuh protein untuk bentuk ototnya lagi. Jadi bagi kalian yang hobi banget makan, tapi pengen kurus, yuk bentuk otot kamu. Tapi dok, aku nggak pengen kayak Adrai. Aku nggak pengen kayak Deddy Corbuzier gitu, dok. Ototnya kan luar biasa gede kayak gitu punya. Nggak semuanya seperti itu kok. Tergantung dari olahraga yang kalian tekunin. Ya, dia kan angkat barbel ya. Sebenarnya ada juga push up itu sebenarnya angkat beban ya. Beban badan sendiri ya. Asal jangan beban hidup orang yang kalian angkat. Squat itu juga sebenarnya beban badan kita sendiri dan itu juga lebih berat ya. Kalau kalian bentuk otot ya, metabolismenya naik. Nah, itu ada keuntungan. Jadi kalau kalian liburan nih, pergi jalan-jalan nih, nggak olahraga, metabolisme kalian tuh tetap tinggi sehingga kalian bisa makan lebih banyak, bukan lebih banyak sih. Tetap makan banyak, tapi nggak gemuk. Tapi kalau kalian lari doang, begitu kalian berhenti lari, pergi liburan seminggu, pulang dari liburan, gendut deh. Yang kelima, kalau semuanya kalian sudah lakukan, sudah mengerti, maka jawaban yang paling akhir dan yang terpenting adalah konsisten. Kebanyakan orang tuh nggak bisa konsisten. Makanya itu kalian harus cari pola diet, pola olahraga yang paling sesuai dengan hidup kamu. Yang nggak nyiksa kamu. Supaya kamu bisa lakukan itu panjang. Karena diet ini tujuannya bukan nurunin timbangan. Ya, saya nggak pernah ngelihat timbangan. Yang saya lihat adalah ukuran baju saya dan saya pede dengan postur tubuh saya. Itu tujuannya. Ya. Jadi kalau kalian lakukan defisit kalori nih, saya pengen grafiknya itu benar-benar turun. Jadi kalau kalian sudah diet nih, turun kayak gini punya ya. Diet lagi, lebih ketat lagi turun. Tiba-tiba ada arisan makan dikit. Oke, nggak jadi masalah naik. Terus turun lagi. Terus tiba-tiba mau liburan nih dok. Masa liburan ke Korea nggak makan-makan dok? Nggak apa-apa naik. Tapi habis itu turun lagi, naik sedikit turun. Biasa dalam kehidupan. Dan kalau kalian lihat dari awal sampai akhir, itu benar-benar turun. Itu baru namanya defisit kalori. Jadi hidup kita tuh naik turun, nggak jadi masalah. Makan kadang-kadang naik sedikit, lebih banyak sedikit, nggak jadi masalah. Asal jangan kayak gini pun. Makan diet total. Terus tiba-tiba lelah dengan diet. Terus makannya kayak gini naik ke atas. Terus turun lagi diet. Terus naik lagi ke atas lagi. Turun lagi diet lagi. Naik lagi ada arisan lagi. Saya kalau di data, terus kalian bilang, aku sudah diet susah payah. Tapi kok nggak kurus-kurus? Ya karena kalian nggak defisit kalori.
Nah, 5 hal ini penting banget nih. Yang harus kalian ketahui kalau kalian pengen diet. Jadi kalau kalian diet itu jangan asal-asalan. Harus tahu ilmunya. Dan 5 ilmu itu dasar banget. Terus dok, obat itu penting gak sih dok? Aku pengen yang instan aja dok. Obat itu bisa gak sih dok? Makan sebanyak-banyaknya. Terus makan obat itu terus auto kurus. Minggu depan saya akan bahas dengan kalian review produk slimming yang tidak saya rekomendasi dan produk slimming yang saya rekomendasi. Jadi kalian harus tunggu di YouTube channel saya.